Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Ramadhani dengan NIM 230302080. Di sini saya akan lagi menjelaskan materi yang terkait pemerintahan desa. Adapun pemerintahan desa adalah sistem pemerintahan yang berfungsi untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di tingkat desa. Ini mencangkup berbagai aspek seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan pemerintahan desa yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, yang dimana pemerintahan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program-program yang fokus pada kesejahteraan sosial dan ekonomi. Kedua, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dan yang ketiga, mengelola sumber daya desa secara efektif dan efisien. Masyarakat bahwa sumber daya yang ada, baik itu sumber daya alam maupun keuangan, dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Adapun struktur pemerintahan desa, yang pertama ada kepala desa. Kepala desa adalah pemimpin desa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa. Ia berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat serta bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan strategis. Yang kedua, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. BPD adalah lembaga yang mewakili masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap kebijakan desa. PBD berfungsi untuk menampung aspirasi masyarakat dan memberikan masukan kepada kepala desa. Yang ketiga, perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari staf yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Mereka bertanggung jawab dalam pelaksanaan program-program desa dan pelayanan publik. Adapun tugas dan fungsi pemerintahan desa, yang pertama, pembangunan desa. Pemerintahan desa merencanakan dan melaksanakan program pembangunan infrastruktur dan sosial seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Yang kedua, ada pelayanan publik, di mana menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, ada memperdaya masyarakat. Menceritakan potensi masyarakat melalui program pelatihan, kegiatan ekonomi, dan pemberian akses terhadap sumber daya yang diperlukan. Adapun partisipasi masyarakat, yang pertama, musyawarah desa. Musyawarah desa adalah wadah diskusi dan pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Ini merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat masyarakat. Yang kedua, keterlibatan dalam program desa. Masyarakat diharapkan untuk aktif berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program desa sehingga program yang dijalankan lebih relevan dan bermanfaat. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Pemerintahan desa harus terbuka dan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program sehingga masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan. Adapun sumber dana pemerintahan desa. Yang pertama ada anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBD. APBD adalah sumber dana utama untuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa yang direncanakan dan disetujui melalui musyawarah desa. Yang kedua ada dana desa. Dana desa adalah alokasi dana dari pemerintah pusat yang ditujukan untuk mendukung pembangunan desa yang harus digunakan sesuai dengan keperluannya. Dan yang terakhir, sumber pendapatan lain. Pendapatan dari retribusi, pajak desa, dan partisipasi masyarakat juga menjadi sumber pendanaan yang penting untuk mendukung kegiatan pemerintahan desa. Adapun tantangan dalam pemerintahan desa. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Banyak desa menghadapi keterbatasan anggaran dan sumber daya ini manusia yang terampil yang dapat menghambat
terlaksananya program-program desa. Dan yang kedua, korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Resiko ini mencangkup dana desa dan kurangnya pengawasan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dan yang terakhir, resistensi terhadap perubahan. Perubahan ini seringkali dihadapi dengan resistensi dari masyarakat yang merasa nyaman dengan cara-cara lama, sehingga sulit untuk mengimplementasikan inovasi. Adapun solusi dan strateginya yaitu meningkatkan kapasitas SDM. Pelatihan ini dan pendidikan untuk perangkat desa dan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola pemerintahan desa. Ada juga penguatan sistem pengawasan di mana membangun mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah korupsi dan penggunaan dana desa yang transparan. Dan terakhir, kolaborasi dengan pihak ketiga, yang dimana kerjasama dengan lembaga swasta dan organisasi non-pemerintah dapat membantu mendukung program-program desa dan meningkatkan sumber daya yang tersedia. Yang terakhir, adapun kesimpulan dari materi tadi yaitu pentingnya pemerintahan desa yang baik adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan yang efektif, desa dapat berkembang dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Nah, masyarakat juga diundang untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan desa demi kemajuan bersama. Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.